Ya, shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan, kita bisa bertemu lagi, ini anugerah Tuhan. Nah, dalam kesempatan hari ini saya ingin sampaikan firman Allah dengan suatu tema. Hebatnya. Hebat itu luar biasa saya. Hebatnya pelayanan Tuhan Yesus. Hebat itu artinya satu yang sangat luar biasa, lain, berbeda dengan yang lain tentang pelayanan Tuhan Yesus. Nah, apa kasih pelayanan itu, saudara? Ya, apa pelayanan itu? Pelayanan itu adalah, ya saudaraku, satu tindakan atau usaha untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan atau harapan orang lain. Jadi bukan untuk diri sendiri yang namanya melayani. Tadi tidak semua orang senang loh melayani. Karena melayani ini sama dengan dari kata pelayan, jongos, babu. Ngerti kan? Ayo saudara senang nggak jadi pelayan? Kan nggak mau. Ini kan jadi bos. Melayani artinya satu usaha untuk menyenangkan orang lain. Entahkah itu kita sebagai pelayan toko, pelayan rumah makan, pelayan di mana saja di rumah tangga dan lain sebagainya. Berusaha untuk menyenangkan orang lain. Coba kalau kemudian sampai terjadi kelengahan, kerugian sendiri. Saya pernah itu saat bertahun-tahun yang lalu di Raya Dr. Wiraya Darmo sana, lapar saya, bikin makan mie, ya, saya makan mie, saudara. Karena lapar, makanya saya makan. Begitu saya pesan, saya duduk, lama nggak dilayani, berdiri saya, langsung ke tempat yang mengerjakannya. Mbak, saya pesan kok nggak dilayani. Ya sebentar Pak, karena ini ada yang kita masih bungkus, ada yang pesan. Ini pelayanan yang salah, saudara. Ya, kalau ada orang yang datang mau makan di situ, makan di tempat, berarti orang itu sedang lapar, membutuhkan makanan. Tapi kalau orang itu beli dengan cara bungkus dibawa pulang, berarti ya nggak lapar. Mana yang didulukan? Iya kan? Kalau pelayan yang baik menyenangkan orang lain, dia pasti melayani saya dulu. Akhirnya saya berdiri, nggak jadi. Keluar saya benar. Jadi melayani itu adalah berusaha menyenangkan orang lain yang dilayani. Tapi banyak orang nggak kepingin jadi pelayan. Ya, kalau dilayani mau ya. Saudara saja kalau datang di sini harus nyalami. Ayo kira-kira gimana? Nggak dilayani. Selamat pagi, selamat datang, silakan duduk. Tapi coba kalau saudara masuk, pihak terima tamunya, no reckon you, diem aja. Nah, kira-kira saudara betah nggak di sini? Paling sekali ini saja. Kenapa? Di sini orang nggak nganggep, nggak ada pelayanan yang benar. Ya, jadi saudara melayani itu adalah satu usaha menyenangkan, membahagiakan orang lain dengan tindakan yang kita kerjakan. Sekali lagi, orang tidak senang menjadi pelayan untuk melayani, tapi ternyata Tuhan Yesus itu datang ke dalam dunia untuk melayani, ya. Nah, kita perhatikan dalam Matius pasal 20 ayat yang ke-28. Sama seperti anak manusia, itulah Tuhan Yesus Kristus datang bukan untuk dilayani, bukan datang supaya nanti dia dihargai, dihormati, dilayani, tidak, melainkan untuk melayani
dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, ini pelayanan yang memang kayaknya nggak masuk akal. Ya, melayani, ingin membahagiakan, ingin menyenangkan orang lain, sampai kemudian rela mati. Saudara, kalau saudara melayani atau menjadi pembantu di rumah tangga, kemudian tidak dianggap sedikit pun sama majikan, kira-kira betah enggak? Ayo, paling keluar. Oh, sudah kasih gaji cukup saja masih ngomel, masih cari masalah. Apalagi kalau tidak mendapatkan apa-apa. Tapi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini bukan untuk mendapatkan sesuatu, ya, bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, bahkan wow, sampai mati, rela mati. Itu satu hal sangat dasar. Dan alasannya apa? Mengapa sampai Yesus itu rela mati? Ini banyak orang gumun loh, saudara. Banyak orang heran loh, Tuhan mau mati ya? Karena memang Tuhan Yesus datang untuk mati, melayani. Karena apa? Untuk menunjukkan kasih sayangnya, untuk menyatakan cintanya, kasih sayangnya. Nah, sebab itu dikatakan tadi betapa hebatnya kasih daripada Tuhan. Datang untuk melayani. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-13 dikatakan di sana, tidak ada kasih, tidak ada tresno yang lebih besar daripada kasih seorang yang rela memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Seorang sahabat rela kehilangan uang, saudara, ya, untuk membantu sahabatnya, mungkin dalam kesusahan dan lain sebagainya. Tetapi nggak mungkin ada seorang rela mati, rela menyerahkan, rela memberikan nyawanya untuk menolong orang lain. Tidak ada. Orang tua pun jarang dan bahkan nggak ada rela mati untuk anak-anaknya. Ya, karena apa? Anaknya itu bersalah. Ya, jadi tidak ada kasih yang lebih besar daripada itu. Ya, saudaraku. Nah, masalahnya sekarang apa? Ya, sejauh mana hebatnya kasih Kristus? Sejauh mana sih? Sebesar apa kasih daripada Tuhan Yesus? Nah, ini perlu kita pahami. Sebab kalau kita tidak pahami, kita tidak mengerti, saudara. Ya, kita tidak akan bisa berbuat sesuatu karena kita nggak paham kenapa Yesus harus mati. Untuk menyatakan kasihnya. Sehebat mana kasihnya itu? Ya. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Aku berdoa, kata Paulus, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang-orang kudus dapat memahami, dapat mengerti betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ukur betapa panjang dan lebarnya dari kiri ke kanan, tinggi dan dalamnya dari atas ke bawah dalam bentuk salib. Kiri ke kanan, atas ke bawah. Paulus berkata kepada jemaat Efesus, aku mau saudara kamu pahami betapa dahsyatnya kasih daripada Tuhan Yesus. Nah, sekarang masalahnya apa tujuan daripada Tuhan Yesus sampai rela mati? Ya, pertama, untuk menebus dosa.
Yang kedua, untuk menyucikan. Ya, jelas kehidupan kita ya, untuk disucikan. Jadi tujuan utama dari kematian Yesus Kristus yang pertama adalah menebus dosa. Dan yang kedua, untuk menyucikan, menguduskan. Ya, haleluya. Nah, kita lihat yang pertama, untuk menebus dosa. Nah, kenapa sih? Ya, kok dosa perlu ditebus? Menebus dosa itu artinya membebaskan manusia dari dosa. Ya, saudara, karena dosa itu sudah menjalar ke semua orang. Kenapa perlu ditebus? Karena tidak ada seorang pun yang benar. Dosa yang diawali dari manusia yang pertama menjalar sampai kita semua. Ya, dikatakan dalam Roma pasal 3 ayat 23 sampai yang ke-24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia tidak punya kemuliaan Allah lagi, saudara. Ketika manusia diciptakan, itu semestinya dia memiliki kemuliaan Allah, pribadi yang sama dengan Allah, ya, punya pikiran, punya perasaan, punya tindakan atau perbuatan, itu satu pribadi, ya. Saudaraku, nah, pikiran itu selalu berpikir yang baik, yang positif, ya. Allah berpikir secara positif, itu menjadi bagian kita, ya, bukan yang jelek-jelek yang dipikirkan, ya. Makanya ketika dia menciptakan langit dan bumi, jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah daratan lautan, jadilah ikan dan burung, jadilah hewan-hewan yang melata dan ya merayap, kemudian jadilah manusia. Dan ketika dilihat oleh Tuhan, semua yang diciptakan itu baik. Kenapa yang diciptakan itu baik? Karena pikiran yang ada di dalam Allah itu adalah yang terbaik. Nah, manusia yang punya kemuliaan daripada Allah sebenarnya harus memikirkan yang baik. Punya perasaan. Ya. Perasaannya apa? Lembut, ya. Lemah lembut, sabar, pengasih, dan penyayang. Itu sifat-sifat Allah. Nah, manusia ketika diciptakan itu kemuliaan Allah nyata padanya, sehingga manusia itu harus memiliki sikap seperti Allah, punya tindakan, ya, tindakan-tindakannya selalu menyenangkan. Tetapi apa yang terjadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa? Kemuliaan Allah itu hilang, sehingga saudaraku, apa yang dikerjakannya, dipikirkan, dirasakan oleh manusia adalah pikiran-pikiran yang enggak benar, ya. Perasaannya selalu gundah gulana, perasaannya selalu merasa tidak senang, merasa kecewa, merasa ragu-ragu, merasa dengki, merasa iri. Itu bukan sifat daripada Allah itu, ya. Terus tindakannya, kenapa banyak orang mencuri, membunuh, merampok, dan lain sebagainya? Saudara, sekali lagi Allah tidak pernah menciptakan yang buruk kepada manusia. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Karena satu orang saja, semua orang telah menyimpang daripada kehendak Allah. Semua orang telah berbuat dosa, ya. Nah, tetapi oleh kasih karunia kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma, dengan gratis, tanpa bayar, tanpa biaya. Kita telah dibebaskan oleh kasih karunia Allah dengan cuma-cuma, ya, karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Luar biasa. Saudara, kalau kita bisa berada sekarang ini, sekali lagi itu bukan kebetulan, tapi karena ada satu usaha dari satu sosok, itulah Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus dosa kita. Amin. Haleluya. Nah,
Sebenarnya apa yang kalau manusia itu tetap dalam dosa? Lagu ya, manusia itu akan menjadi sia-sia. Bayangkan apa yang dikerjakan oleh manusia berdosa ini, saudara, kepada akhirnya tidak akan ada apa-apanya. Apa yang dimiliki oleh manusia sekarang ini, kalau dia tetap berada dalam dosa, pada akhirnya tidak ada apa-apanya. Berapa kekayaan saudara? Sejauh mana tinggi ilmu saudara? Kalau saudara belum mengalami ketebusan dari Tuhan, sia-sia, percuma, tidak ada gunanya semua. Itu hanya kita bisa nikmati ketika kita masih ada di dalam dunia ini, tapi tidak sampai juga pada kehidupan kekal. Ya, karena manusia setelah ditebus itu memiliki satu kehidupan yang kekal. Jadi saudaraku, dosa manusia itu membawa kehidupannya menjadi sia-sia. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu, kamu harus sadar, kamu harus mengerti bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang tidak ada gunanya, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Sekali lagi saudara, warisan yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita adalah hidup yang sia-sia. Lalu apa sekarang kita mau mewariskan kepada anak kita? Harta? Ya enggak masalah. Karena memang anak kita harus mendapat warisan kan? Tetapi sesungguhnya apa yang terjadi di hadapan Allah, saudara? Manusia itu mewarisi kehidupan yang sia-sia. Apa yang kita kerjakan sekarang di dunia, dengan semua aktivitas yang kita kerjakan, dengan segala pikiran yang kita sudah curahkan, tapi pada ujungnya adalah sia-sia. Gak ada gunanya. Selama dosa itu masih ada di dalam hidup kita. Ya. Haleluya. Nah, bukan ditebus dengan perak dan emas. Karena perak dan emas masih bisa dihitung nilainya. Berapa gram? Berapa harganya? Tapi kita ditebus dari dosa bukan dengan harta duniawi ini, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, manusia ditebus dari dosa, sekali lagi bukan dengan emas dan perak. Karena emas perak tidak bisa dibanggakan. Itu bagian dari yang harus kita nikmati saja. Tidak bisa jadi kebanggaan, saudaraku. Kenapa? Emas perak tidak akan menolong kita kalau kita dalam kondisi yang tidak menyenangkan sekalipun. Ya, tidak akan bisa membantu, menolong, membebaskan kita. Apalagi membebaskan kita dari dosa. Oh, Allah nggak bisa disuap, saudara. Ya. Nah, orang menumpuk harta, saudara, demi kekayaannya, demi kemuliaannya diri sendiri ketika masih ada di dalam dunia dengan berbagai caranya. Tapi ketika mereka menghadapi masalah, tidak bisa membebaskan. Saudara, emas perak tidak bisa menolong kita, nggak ada gunanya. Bukan berarti kita tidak boleh. Kita nikmati saja kalau memang Tuhan izinkan itu kita nikmati. Tapi tidak akan pernah berguna di hadapan Allah untuk keberadaan kita, untuk menebus dosa kita, nggak bisa. Kita ditebus bukan dengan emas dan perak, tetapi kita ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Nah, sekarang indahnya, tidak ada lagi hukuman yang menanti kita. Senang nggak? Coba kalau kita dibayang-bayangi hukuman yang akan datang. Aduh, jalan nggak bisa nyaman, saudara. Tapi kalau kemudian ada satu kepastian, sekarang tidak ada lagi hukuman. Ya. Roma pasal 8 ayat yang pertama di situ dikatakan. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman. Tapi bagi siapa ini, saudara? Yang bebas hukuman ini siapa? Ayat itu kan tidak berhenti di situ. Demikianlah sekarang tidak ada lagi hukuman bagi siapa?
mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Bangga kita, saudara. Hukuman itu menanti semua orang karena manusia itu berada di dalam dosa. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus, Alkitab mengatakan demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang tinggal, yang hidup, yang percaya di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-6 dikatakan di sana. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, membebaskan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka. Betul kan? Merdeka itu artinya bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. 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 Haleluya. Amin. Nah sekarang orang di penjara sama orang yang merdeka enak yang mana? Ayo kan? Bebas. Kita nggak usah takut besok mati masuk mana. Orang kan masih bingung. Mati masuk mana ya? Siapa yang jemput ya? Mangkir. Nah, saudara, kalau kita yang menjemput Tuhan Yesus, ya, ketika Tuhan Yesus datang, orang-orang yang percaya itu naik terbang ke angkasa. Amin, haleluya. Saudara tidak usah khawatir kalau saudara tidak pernah naik pesawat sampai hari ini. Cuma mimpi aja, yo kapan saya naik pesawat yo. Nanti kalau waktunya tiba Tuhan Yesus datang, kita semua akan terbang bersama-sama. Ku terbang ke surga dengan sayap Roh Suci ku terbang. Aduh, bisa terbang sendiri sudah besok, luar biasa ya. Baik kita tersenyum hadapi hidup ini, tidak usah khawatir ya, karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Nah yang kedua tadi, apa tujuan Kristus mati? Adalah untuk menyucikan, ya, menebus, memerdekakan, membebaskan. Itu artinya dibebaskan kita dari lumpur dosa. Dari lumpur dosa, saudara. Dosa itu bagaikan lumpur yang menjerat, menyelubungi hidup kita, sehingga kita tidak bisa beraktivitas dengan bebas, dengan senang. Ya, tapi dientaskan dari lumpur dosa, diangkat. Saudara, kalau saudara ada barang masuk ke lumpur, saudara ambil enggak? Setelah saudara ambil, saudara angkat, saudara biarkan enggak? Nanti saudara cuci kan? Pasti barang yang kotor itu dicuci. Ya demikian pula dengan kita. Ketika kita dientaskan dari lumpur dosa yang kotor, yang menajiskan itu, kita dientaskan, maka kemudian kita dicuci. Jadi bukan hanya ditebus, tapi ternyata saudaraku, kita disucikan. Ya, siapa yang dalam bagian apa yang disucikan? Kalau yang lahir ini tidak perlu mandi, bisa mandi sendiri. Ya, tidak perlu dimandikan. Dan boleh mandi berapa kali, tapi bagian dalam hidup kita, hati kita itu saudara. Ini yang perlu disucikan, dan tidak ada seorang pun yang bisa menyucikan kecuali Allah lewat korbannya yang di atas gunung Golgota. Ya, kenapa hati yang harus disucikan? Karena hati itu sumbernya segala tindakan. Manusia ingin mengerjakan sesuatu, tidak mungkin kemudian kerjakan begitu aja, pasti dari dalam hati punya keinginan dulu. Betul kan? Jadi manusia itu dikendalikan oleh hatinya, suasana hatinya. Karena dari hati itulah sumber segala tindakan, ya. Matius pasal 15 ayat yang ke-19. Di situ dikatakan, karena dari hati muncul
timbul segala pikiran yang jahat, timbul rencana pembunuhan, timbul keinginan untuk berzina, timbul percabulan, timbul pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Dari mana itu awalnya? Dari hati, saudaraku. Ya, tentu hati-hati. Ya, hati ini kalau kita tidak waspada, hancur hidup kita. Karena semua tindakan-tindakan yang ya tidak sesuai dengan kehendak Allah itu munculnya dari hati. Karena dari hati timbul segala pikiran yang jahat. Nah, sebab itu saudara perlu disucikan hati ini. Ya, siapa yang menyucikan? Ya, Tuhan. Ada satu cerita yang menarik, saudara. Ya, saya sedikit lupa, tapi yang ingat saja saya sampaikan. Ada di sekolahan Kristen, gurunya tanya sama muridnya, murid-muridnya, si A, menurut kamu siapa Yesus itu? Wah, anak ini karena dia adalah anaknya orang kaya. Oh, dia bilang, Yesus itu adalah raja di atas segala raja, yang memiliki segala sesuatu. Hebat. B, jawab, siapa Yesus menurut kamu? Karena anak ini orang tuanya adalah hakim. Maka dia berkata, Yesus adalah hakim segala hakim. Hebat. Betul. C, siapa kamu menurut kamu Yesus itu? Karena orang tuanya adalah dokter. Maka dia bilang, Yesus adalah tabib segala tabib. Hebat kan? Pada bisa menyembuhkan orang yang sakit, bahkan yang mati saja bisa hidup. Hebat. Tapi ada anak satu, ringkluk aja, tunduk aja. Ditanya, kamu kenapa kamu kok tunduk saja? Menurut kamu siapa Yesus itu? Dia anaknya pemulung, saudara. Terus dia jawab, Tuhan Yesus adalah pemulung. Kaget semua. Teman-temannya marah, langsung melempari dia. Apa itu kamu menghina Tuhan ya? Terus dia bilang gini, kenapa? Kata gurunya, kamu menganggap Tuhan Yesus itu pemulung. Iya, karena orang tua saya pemulung. Tapi kalau tidak ada pemulung ini, saya habis sudah. Karena saya ditelantarkan oleh orang tua saya. Gak ada yang rawat, saya terbuang. Tiba-tiba orang tua yang pemulung ini ngambil saya. Saya dirawat, dibersihkan, dan sampai sekarang disekolahkan di sini. Jadi kalau tidak ada pemulung ini, saya pasti habis. Itu sebabnya saya katakan Tuhan Yesus itu pemulung. Kenapa? Kalau Yesus tidak memungut kita dari lumpur dosa, habis riwayat kita. Semua diam. Iya ya. Kalau Yesus tidak comot tangannya, ya kemot semua tangannya ambil dari lumpur. Dan kemudian yang diambil itu dirawat, dibersihkan. Tidak mungkin dia ditaruh di atas meja. Yesus adalah yang memulung kita dari lumpur dosa. Saudara-saudaraku yang kekasih, sebab itu saudara, dulu kita punya dari dalam hati ini timbul pikiran yang tidak benar, pikiran yang jahat, pikiran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita jauh dari kerinduan Tuhan. Tetapi karena Yesus mati di atas kayu salib, Dia ambil kita dari lumpur dosa ini. Dan kemudian disucikan hati kita. Ya, dasar luar biasa. Nah, kenapa saudaraku sampai Tuhan Yesus bertindak demikian? Nah, supaya kita dapat beribadah kepada Allah. Karena manusia pada dasarnya tidak boleh menghampiri Allah, saudaraku. Ketika manusia jatuh dalam dosa malah diusir. Keluar kau dari Taman Eden. Dijaga oleh malaikat yang dengan pedang bernyala-nyala. Nggak boleh menghadap hadirat Allah, menghampiri Allah, nggak bisa.
Tetapi kita sudah berada di lumpur dosa, diambil oleh Tuhan, diangkat, dan kemudian sekarang kita dapat kembali bertemu dengan Allah di dalam ibadah. Haleluya. Saya bangga, saudaraku ya. Saya bisa kapan saja bertemu dengan Allah. Haleluya. Nah, saudaraku, supaya kita dapat beribadah kepada Allah, Ibrani pasal 9 ayat yang ke-14. Di situ dikatakan, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat. Oh, darah Kristus dipersembahkan sebagai persembahan yang tidak cacat. Apa tujuannya? Ya, dikatakan di situ, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Luar biasa. Disucikan dengan satu tujuan, supaya kita bisa menghampiri Allah lagi, saudaraku. Karena manusia itu sebenarnya jauh dari Allah, terusir jauh dari Allah, jaraknya tidak terukur. Tetapi sekarang oleh darah Yesus Kristus, amin, ini kembalikan, saudaraku, kita dapat lagi beribadah kepada Allah. Jadi kenapa kita bisa beribadah hari ini? Itu bukan kerinduan kita, saudara. Mungkin kita malah tidak ingin kebaktian, ya kan? Tidak ada. Tapi karena kita menikmati kasih karunia Allah, sehingga kita ada kerinduan untuk beribadah. Karena hati kita telah disucikan oleh darahnya Tuhan Yesus. Maka kita sekarang berani beribadah kepada Allah, menghampiri hadirat Allah. Ya. Kalau menurut kita sendiri, sebenarnya kita tidak ada niatan buat apa ibadah, buang-buang waktu, ya kan? Tetapi ternyata oleh kasih Tuhan, hati kita disucikan. Ya, dari perbuatan yang sia-sia. Saudaraku ya, sekali lagi, supaya kita dapat beribadah, tapi tidak cukup sampai di situ. Ternyata, saudaraku, ketika kita disucikan, supaya kita dapat menikmati berkat-berkatnya. Amin. Ya, menikmati berkatnya. Bukan berkat jasmani ini, saudaraku. Kalau yang jasmani ini sudah Tuhan Yesus pernah berkata kok, sudah ya, berulang-ulang, siapapun pernah menyampaikannya. Ya, jangan kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Ya, itu semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi kalau kamu mengenal Allah karena Yesus Kristus, Bapakmu di surga itu ngerti kamu Tuhanmu. Tak perlu takut, saudara. Jadi bukan berkat jasmani ini sebenarnya yang kita nikmati ketika kita disucikan hati nurani, supaya dapat beribadah dan menikmati berkatnya. Keluaran pasal 23 ayat yang ke-25 dikatakan di sana. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Wah, ini janji Tuhan. Ternyata di ibadah itu ada banyak berkat, saudara. Seringkali kita menghindari berkat Tuhan, ya. Ibadah dianggap ringan, dianggap enteng. Ternyata ada berkat di sini, ya. Berkat yang begitu luar biasa, yang makan, minum, dan juga kesehatan. Saudara, ayo kita hargai ibadah, ya. Sekali lagi, ibadah itu bukan satu apa ya, merupakan kewajibannya orang Kristen ke gereja ibadah. Bukan, saudara. Tidak ada hukum yang mengikat kita supaya kita rajin beribadah, tidak. Tetapi itu hanya anjurkan, hendaklah kamu beribadah supaya Tuhan memberkati. Nah, coba bedakan orang yang rajin ibadah sama yang enggak ibadah, pasti beda. Ya, haleluya. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Tetapi jauhilah takhayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Nah, seringkali kita gampang mendengarkan gugon Tuhan, saudaraku ya. Takhayul, segala yang klenik-klenik itu. Aku omahku ono tuyule,
Omaku ono setane. Tinggalkan. Kalau kita sebagai orang percaya, setan ora doyan. Demit orang dulit. Tuyul orang gandul, ya kan? Nggak berani. Oh, aku turu kok gak enak ya, omahku ngono. Apa nih ono tuyule? Tuhan saudara di mana? Ya, nggak ada saudaraku. Joy takhayul. Dongeng. Ya, nenek tua. Kadang-kadang orang tua itu kalau tidur kan dongengin anaknya kan. Dongeng-dongeng masa lalu. Ya. Hati-hati loh ya. Besok kalau kamu sudah menikah, Nduk, kalau hamil, jangan lupa ambil jarum dan benang, tusukkan di konde ini. Ya, karena apa? Setan pasti tidak berani lewat jarum sama. Makanya adalah zaman dulu ada orang yang itu mesti ditusuk jarum sama konde sama benang. Ini ya. Ini bukan Tuhan, saudara. Tinggalkan. Siapa yang suka klenik-klenik? Tinggal. Ya. Yang suka takhayul, pergi ke dukun latih. Dukun latih. Senangannya kalau lihat dukun komat kami, maaf. Ya. Saudara, tinggalkan. Ya. Jauhilah, tapi latihlah dirimu beribadah. Ibadah itu latihan, saudara. Kalau kita nggak melatih, kita nggak kerasan. Ya, kemarin saja saya pergi ke Marina. Kenapa? Saya mau beli ini loh, alat olahraga jalan kaki itu loh. Yang apa? Ya, treadmill ya. Terus saya mau beli. Harganya jutaan, ada 7 juta, 4 juta, ada yang murah 600. Saya mau beli itu ah. Tapi Daniel bilang, dicoba dulu aja pergi ke Marina, ya. Pergi ke Marina, di sana ada. Ya coba yuk ke Marina saya. Nyoba jalan, nun. Jalannya enak ya, tapi cepat kesel, ya. Maksudnya apa? Latihan. Supaya saya bisa jalan lebih baik. Nah, ibadah itu latihan, saudara. Kalau kita enggak latihan, kita enggak kuat. Tapi itu adalah peribahasa mengatakan witing tresno jalaran soko kulino. Ya, kalau kita berlatih pasti jadi ibadah itu bukan latihan, saudara. Ya, latihlah dirimu beribadah. Kenapa? Kalau kita enggak kerasanan ibadah, saya yakin besok kalau masuk surga tidak kerasan. Karena dalam Wahyu pasal 22 ayat 3 dikatakan di sana tidak ada lagi laknat, tapi yang ada adalah takhta Allah dan takhta anak domba. Dan semua hamba-hambanya beribadah kepadanya. Baca itu. Wahyu 22 ayat 3. Semua orang beribadah. Bagaimana bisa betah beribadah kalau kita tidak latihan sekarang ini? Latihlah dirimu beribadah. Jadi sekarang ini latihan, ya. Bisa jangan berlatih untuk nanti di surga. Jangan sampai aku nggak kerasan, aku metu toko swarga. Mau masuk mana? Enak nemenin neraka, no widodari, ya kan? Banyak bidadari kan di sana ya. 72 bidadari. Coba bayangkan. Padahal yang masuk neraka berapa? Cukup enggak bidadarinya? Nanti kita masuk surga. Enggak kerasan aku. Kenapa? Enggak pernah berlatih. Jadi sekarang ini kita latihan beribadah supaya nanti kalau masuk surga kita kerasan. Karena di sana tidak ada aktivitas lain kecuali kita beribadah kepada Allah. Sebab itu latihlah dirimu beribadah. Ya. Karena latihan badani terbatas gunanya. Tadi kemarin kan saya coba itu kan terbatas gunanya kesehatan jasmani saja. Tapi saya rasanya tidak jadi beli.
Karena ibu gembala bilang, nggak usah. Apa saja dibeli, kan alat olahraga saya banyak. Yang begini banyak, yang diinjek ada, yang kemudian yang tarik gini ada, ya, yang pakai panas itu ada yang pijat apa ini, Sakai tau dibeli gitu ya. Nggak jadi beli kayaknya saya sudah. Ya, biar saya latihan saja kembali. Dari sini keluar sampai ke Jalan Kenjeran, muter sampai rumah sakit, berbalik sini aja saya ke sini. Ya. Latihan supaya sehat. Ibadah itu latihan, saudaraku ya. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna di dalam segala hal karena mengandung janji dari Tuhan, baik untuk hidup yang sekarang ini maupun hidup yang akan datang. Double porsi berkatnya. Ya, dan mulai berpikir sekarang ya, males aku ibadah, males. Hati-hati saudara, rajinlah beribadah. Kita berlatih sampai kapan tiba waktunya kita pulang. Latihan ibadah. Ya, haleluya. Nah, perkataan ini benar loh. Dan patut diterima sepenuhnya. Ini firman Allah nggak pernah bohong, saudaraku. Ya, jadi kalau Tuhan berkata ibadah itu latihlah mulai hari ini, karena mengandung janji untuk hidup yang sekarang dan hidup yang akan datang. Itu benar, karena yang berkata itu adalah firman Allah. Haleluya. Nah, saudaraku, sebab itu, ya, mari kita hargai pengorbanannya. Jangan sia-siakan agar kuasa kasihnya menjadi nyata di dalam hidup kita. Ini penting. Kita kuasai ya hidup kita untuk mengasihi dia. Merisnani ya. Saudara, jangan sampai putus begitu saja. Ya. Kasih Tuhan itu tidak pernah berhenti. Ya. Ada anak yang ulang tahun, saudara. Dikasih hadiah. Ucapan selamat, nggak mau dia. Loh, kenapa? Tidak. Saya bahagia lahir, tapi waktu ibu saya yang melahirkan saya itu kesakitan. Jadi hadiah ini biar untuk ibu saya saja. Bayangkan, dia ingat ibunya. Jadi waktu dia lahir, ibunya yang menderita sakit. Jadi anak itu waktu dikasih hadiah cenderamata, selamat ulang tahun ya nak. Nggak mau. Karena ketika dia ulang tahun, dia ingat penderitaan orang tuanya. Saudara, pengorbanan orang tua untuk melahirkan anaknya. Ya, dalam area seperti Tuhan Yesus, dia datang. Bagaimana pengorbanannya? Yang mati di atas kayu salib untuk menjadikan kita manusia baru, lahir baru di dalam dia. Haleluya. Efesus pasal yang ke-5 ayat 15 dan yang ke-16. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana sekarang kamu hidup. Ya, bagaimana kita menghargai, kita memperhatikan hidup kita. Janganlah seperti orang bebal, seperti orang bodoh, tetapi seperti orang arifan. Ya kan? Saya bangga dengan nama Arifan. Bapak saya memberi nama saya Arifan dengan tujuan apa? Supaya saya menjadi orang yang arif. Betul. Tapi ketika saya menjadi orang Kristen, minta tambahan nama, Yohanes Arifan, kok enak ya? Matius Arifan, kok enak? Gak cocok ya. Jakob. Bukan Yakub, Jakob, supaya seperti orang luar negeri. Jakob. Mantul, itu waktu dia di Warman. Kasih tambahan saya nama Yakob. Yakob Arifan. Iya, hebat. KTP saya ganti, semua apa-apa saya ganti sampai sekarang nama saya Yakob Arifan. Ya. Itu baru pertama kali saya dibaptis. Tapi begitu lama-lama saya jalan ke semaju, saya bisa buka-buka kamus.
Ternyata Yakub itu artinya penipu, saudara. Penipu, pendeksa. Kan dia menipu ayahnya. Yakub namanya penipu, tapi akhirnya bersyukur juga. Puji Tuhan, penipu yang sudah jadi arif bijaksana berubah menjadi baru. Ya, kalian diperhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang yang bebal. Orang yang bebal itu apa sih? Dablek itu bahasa Jepang. Blek kan gitu kan? Nah, bahasa Jepangnya dablek. Oh, tuturil enggak kena. Wah, blek setengah mati. Iya. Tetapi seperti orang yang arif, ya. Puji Tuhan. Ya, seperti orang yang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jahat akhirnya apa, saudara? Kita gampang tersandung, saudara, ya, kalau kita nggak hati-hati. Ya, sebab itu mari kita gunakan waktu kita yang masih ada, menggunakan kesempatan untuk berlatih. Ya, latih apa? Latih beribadah, supaya kita nanti di surga tidak ada, ya, artinya hal yang kita nikmati kita disisihkan, atau kita sendiri yang tidak kerasan dan kita keluar. Ya, jadi marilah pada kesempatan hari ini kita dididik, diajar oleh Tuhan supaya kita banyak menggunakan waktu kita sebagai waktu untuk beribadah dengan baik, supaya kita pertama menghargai kasih daripada Tuhan, dan yang kedua menikmati berkatnya. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua.